Selamat datang di channel Health ID. Jangan lupa subscribe, like, and comment-nya karena semuanya itu gratis, tidak merugikan kalian. Jadi silakan subscribe dan selamat menonton. Baik, tema hari ini yaitu mengenai kecerdasan buatan. Pasti seru lah ya. Tapi tunggu dulu, sebelum kita ngoding, kita mari mengetahui dulu apa sih definisi kecerdasan buatan itu dan sebagainya, biar kita lebih memahami awalnya ya. Awalnya kita bisa mengenal kecerdasan buatan ini atau AI ini. Nah, kecerdasan buatan. Apa sih definisinya gitu kan? Definisi artificial intelligence atau kecerdasan buatan ini kita dapat gambarkan ya, kayak misalnya bagaimana sebuah komputer memiliki kemampuan yang sama dengan manusia yang dapat mengambil keputusan sendiri dari berbagai macam kasus yang dihadapinya. Contohnya kayak gini, komputer dapat berkomunikasi dengan baik dengan menggunakan kata, suara, gambar, dan lain sebagainya gitu. Oleh karena itu, AI atau kecerdasan buatan ini dapat disebut sebagai digitalisasi atau robot yang dikendalikan oleh sistem komputer. Pastinya dalam sistem komputer ini pasti ada yang menggerakkannya lagi, yaitu seorang programmernya atau pembuat codingannya gitu, untuk dapat menyelesaikan suatu tugasnya sesuai instruksi sistem dan pengkodeannya. Nah, selanjutnya apa sih gitu kan sejarah kecerdasan buatan ini atau AI-nya gitu. Nah, pada tahun 1940 ini mulai terbentuknya komputer modern. Para ilmuwan mulai diskusi mengenai bidang cybernetik, matematika, algoritma, dan teori jaringan pada tahun 1956. Nah, jadi pas terbentuknya komputer, kemudian para ilmuwan itu mulai berdiskusi gitu. Nah, ini kan mulainya di 1950, sini mulainya 1956. Nah, mulai berdiskusi nih gitu kan. Gimana sih gitu kan? Pasti ada jalan gitu intinya. Nah, kemudian pada tahun yang sama, 1956, McCarthy mendirikan konferensi Dartmouth di Hanover, New Hampshire ya, yang menemukan beberapa teori kompleks mengenai jaringan saraf yang pemikiran kreatif pada komputer gitu. Dengan demikian, kecerdasan buatan itu mulai muncul gitu atau mulai launching gitu. Ada, maksudnya mulai ada gitu kan. Nah, disitulah sejarahnya kurang lebih. Nanti teman-teman bisa baca lengkapnya di berbagai sumber ya. Nah, perkembangan AI ini seiring berjalannya waktu sampai 17 tahun berlalu dari semenjak tadi, tepatnya pada tahun 1973, konferensi tersebut itu mendanai sebuah penelitian di MIT atau universitas di Edinburgh, Stanford, dan Carnegie Mellon gitu. Yang mana komputer pemrograman mulai membuktikan nih masalah mengenai aljabar, teorema geografis, geometri yang menggunakan pemahaman sintaks dan tata bahasa Inggris gitu. Masih banyak perkembangannya sebenarnya, cuman ini aku catat rangkumnya saja. Kemudian kita akan bahas nih sebelum mengenal lebih ke library-nya, apa sih library yang digunakan untuk AI yang sangat populer ini gitu kan. Nah, di sini itu kita sudah merangkumnya ya. Jadi yang sangat populer saat ini itu menggunakan library dari Skitlearn. Nah, Skitlearn ini masih banyak beberapa modul ya. Jadi di sini ada beberapa penjelasan dari Skitlearn sendiri. Nah, itu supervised learning gitu. Apa sih gitu kan supervised learning? Nah, ini merupakan pengumpulan data yang berlabel gitu, serta menyediakan algoritma untuk mendukung penelitian di masa yang akan datang gitu. Seperti contoh mobil self driving gitu. Mobil tanpa orang yang nyetir gitu kan. Kemudian kita ke chatbot gitu kan. Pasti teman-teman mendengar chatbot lah ya. Chatbot itu kan udah banyak gitu kan. Nah itu termasuk dari AI juga, pengenalan wajah, robot, sistem pakar juga. Itu mengenai kecerdasan buatan. Ini supervised learning. Kemudian untuk unsupervised learning, ini kebalikan dari supervised learning. Pastinya berbeda dong. Merupakan pengumpulan data yang tidak berlabel gitu. Salah satunya yakni untuk menguji artificial intelligence atau AI bagaimana mencari tahu, cara memilah seperti contohnya
memilah bebek dan ayam gitu, atau juga menambah kategori yang berbeda. Tadi teman-teman bisa baca aja di berbagai sumber ya. Kemudian untuk yang regresi. Nah, regresi. Apa sih regresi itu? Regresi ini metode analisis statik untuk melihat pengaruh terhadap dua atau lebih variabel. Contohnya ya, kayak berat atau gaji gitu. Nah, selanjutnya klasifikasi. Apa sih klasifikasi itu ya kan? Merupakan proses pengelompokan benda yang sama dan benda yang berbeda gitu. Benda yang sama dan benda yang berbeda. Contohnya, mengidentifikasi orang tersebut apakah pria atau wanita. Atau juga orang itu udah mandi atau tidak mandi. Kurang lebih seperti itulah. Kemudian dataset. Dataset itu apa ya? Biasa kita dengarkan dataset gitu kan. Nah, konsepnya sama sebenarnya seperti database. Hanya saja, aduh, banyak tipenya ya. Hanya saja dataset ini berisi koleksi data table dan data yang relation. Benar sama saja ya. Cuman agak berbeda-beda beberapa gitu. Nah, kemudian yang training set ini bertujuan untuk algoritma klasifikasi. Sebagai contoh ya, neural network. Kemudian decision tree untuk membentuk sebuah model classifier. Ini banyak tipenya banget, maaf ya. Duh, deadline. Kemudian terakhir kayaknya ini terakhir ya, testing set. Testing set ini bertujuan untuk mengukur classifier ketika berhasil melakukan klasifikasi bersifat true atau bersifat benar gitu. Jadi testing setnya gitu. Kita melakukan langsung ke codingannya gitu. Maksudnya kayak kita mulai dari install ini, install itu, masukkan library ini, library itu. Nah, gitu. Kemudian tamat, kurang lebihnya mohon maaf untuk penjelasannya. Masih banyak banget kekurangannya, semoga bisa dimengerti. Ini ada dasarnya saja. Kita akan lanjut ke codingannya. Baik, untuk bagian installnya, jadi teman-teman di sini install dulu Anacondanya di websitenya anaconda.com. Nanti di sini ada for Windows juga. Di sini ada untuk Mac dan Linux. Silahkan pilih sesuai dengan sistem operasi kalian. Kalau di sini saya Windows ya, jadi kita klik aja. Nanti di sini ada proses download. Nah, kebetulan di sini saya sudah download. Jadi kita tinggal buka aja aplikasinya. Nanti pas install itu tinggal di next 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 aja gitu. Gampang kok. Nah, di sini tampilannya untuk Anacondanya ketika diklik. Nanti kita tinggal search aja di Windowsnya Anaconda. Nah, nanti ini ada nih gitu. Nah, di sini secara default biasanya teman-teman itu masih di lokasi base root di sini. Defaultnya adalah base root. Itu biasanya environmentnya sudah lengkap biasanya ya. Nah, di sini ke pokok saya pengen rapi aja tempatnya. Jadi saya pengen dipisahin aja. Jadi pas sesi belajar gitu. Nah, di sini aku buat environment baru yaitu sesi belajar. Nah, di sini untuk library-nya juga ini installnya hanya yang perlu saja seperti NumPy, kemudian Skype. Untuk scikit-learn ini belum saya install. Nah, ini nih NumPy, Pandas yang dibutuh apa ya yang digunain gitu. Untuk menambahkannya tinggal create aja nanti teman-teman. Nanti di sini proses install ya, install semuanya. Ya lumayan lama lah ya, ditunggu aja tergantung koneksi dan speknya sih. Nah, kalau udah kita ke home lagi. Nah, di sini sebenarnya untuk sesi belajar nih sebenarnya belum belum keinstal ini beberapa. Nih kayak gini nih belum keinstal nih. Nah, di sini saya sudah install Spider sama Jupyter dan Visual Studio Code. Ini belum saya install R. Belum perlu soalnya. Nah, di sini kita kan mau install library dari scikit-learn ya. Kita install library scikit-learn. Jadi untuk mengetahuinya kita ke websitenya aja scikit-learn ya. Di sini kita ke pip aja. Nah, kita ke cari yang ini pip py.
Nah, jika teman-teman belum install pipnya, silahkan install dulu ya. Di sini aku akan cari skitlearn. Nah, di sini aku cari skitlearn. Nah, ini terbaru nih ya, 2021. Modulnya terbaru, kita klik aja yang ini. Nah, nanti kita tinggal pip install skitlearn. Sebelum kita install ini, kita copy dulu. Kita cek dulu di ininya, di command prompt eh Anaconda-nya. Kita misalnya di command prompt Anaconda ya, bukan di command prompt ini Windows-nya. Jadi kita buka cmd prompt, kita launch aja. Nah, nanti di sini ada terminalnya yaitu sesi belajar sesuai dengan environment yang sudah kita buat tadi gitu. Di sini misalnya teman-teman masih defaultnya itu base. Biasanya di sini base. Jadi tidak masalah sih, itu opsional aja. Nah, di sini sebelum kita install skitlearn-nya, kita cek dulu nih kondanya versi berapa. Kita dulu kondanya udah terinstall belum gitu. Tinggal cek konda version. Jika sudah muncul versionnya berarti kondanya sudah ada ya. Nah, kemudian kita nih lihat Python-nya ada nggak gitu. Kita lihat Python-nya ada. Oh, Python-nya sudah ada. Berarti kita tinggal install pip-nya gitu. Pip install skitlearn. Nah, kayak gini. Kemudian kita enter aja. Tunggu hingga prosesnya selesai. Ini membutuhkan jaringan ya atau internet ya. Jadi diusahakan ada internetnya untuk bisa mengakses library-nya. Kita tunggu aja. Nah, setelah sudah seperti ini, kita cek dulu nih pipnya apa sudah terinstall atau belum. Nah, kita gedein aja kali ya. Nah, kita cek dulu nih pipnya nih. Pip list. Nah, di sini sudah ada library-library yang sudah diinstal ya. Nah, di sini pipnya skitlearn-nya mana ya? SSSS. Nah, skitlearn-nya sudah terinstall nih 1.2. Oke, SciPy udah ada, NumPy udah ada. Sip, Panda sudah ada. Oke, sudah ada ya ini ya skitlearn-nya ya. Mana sih? Ini nih. Oke, setelah sudah seperti ini, kemudian kita buka spidernya. Kita close aja ini atau enggak kita klik exit aja. Exit gitu kan. Nah, di sini kita akan buka spidernya, tinggal launch aja. Di sini saya sudah buka spidernya ya. Nah, di sini saya sudah buka spidernya. Ini untuk contoh sedikit saja, nanti diperjelas lagi. Nah, di sini yang pertama ini saya ditaruhnya di lokasi G ya, di sini foldernya. Kemudian kita new file, kemudian kita save di lokasi sini. Jadi nanti ada di sini nih. Tadi sebenarnya sini tuh ada di defaultnya, tapi udah aku ubah ketika ini nih new file. Oke. Nah, di sini pas aku coba ini apa namanya nama modulnya tidak ada nih skitlearn nih. Belum keinstall. Nah, errornya itu. Nah, jadi aku kira itu tadi aku pas buka speeder itu pakai base root-nya gitu, default dari Anaconda-nya. Ternyata aku buka pakai sesi belajar. Jadi pas sesi belajar ini belum aku install kebetulan. Mungkin base root juga belum diinstal ya. Nah, kemudian aku coba nih load sampel datasetnya. Nah, ini kan aku udah install skitlearn-nya ya. Jadi kita jalanin aja langsung outputnya kayak apa gitu. Nah, sudah jadi nih outputnya. Itu kurang lebih kayak gini. Nah, di sini itu jadi from skitlearn. Nah, iya. Nah, from skitlearn ini jadi kita nulisnya bukan skitlearn ya, tapi sklearn gitu. Ini skitlearn kemudian import dataset. Jadi dari skitlearn kita akan mengimport library-nya yaitu dari dataset. Nah, dataset ini aku kasih singkat alias ya. Ini AS itu alias DS gitu. Jadi dataset aku singkat DS. Jadi nanti ini iris. Iris ini adalah variabel ya. Kita bebas mau ganti Joni, Jono atau apa bebas itu.
Yang penting ini variabel, ada variabelnya. Kemudian DS ini adalah dataset yang kita singkat jadi DS. Load iris itu yang akan kita loadnya gitu, yaitu iris yang dari datasetnya. Jadi isi dari dataset itu ada banyak ya, irisnya, digitnya juga. Nah di sini kita digit juga sama kayak iris. Ini variabel, ini alias datasetnya, ini load digitnya. Nah kemudian kita akan print digits datanya ya. Jadi kita akan print digit datanya, kemudian kita run. Kita run. Akan muncul data seperti ini. Tapi ini digit iris ya. Coba aku ganti digitnya jadi iris. Coba bisa nggak ya? Ah, bisa ternyata. Jadi ini sebenarnya satu aja ya, nggak apa-apa sih satu aja. Ini komentarnya gimana ya? Nah, jadi kurang lebih ada dua kayak gini ya. Ini bisa satu, ini bisa dipakai, ini bisa dipakai juga. Jadi yang ini tuh yang pertama nih, yang digit. Jadi digit itu ke samping ya. Samping bisa lihat aja teman-teman di sini. Nah, ini ke bawah, menyamping ini ke bawah gitu. Nah, kurang lebih contoh untuk load example dataset seperti itu ya. Coba ini aku ganti jadi target. Iris target kayak apa ya? Coba ya. Nah, iris target ini kurang lebih kayak gini nih. Ini tampilannya menyamping kayak gini. Ini kalau iris ya. Ini coba aku aktifkan digitnya ya. Kita ini ganti digit coba. Digit. Nah, digit ini seperti ini gitu. Jadi ini kalau iris banyak kayak gini ya, 0000 sampai N misalnya. Ini segini bisa lihat aja outputnya ya, tampilannya kayak gini. Kemudian kita akan coba digit image. Digit image itu berarti images ya. Images eh array 0. Coba kita coba ya. Nah, dia nampilkan seperti ini berarti 00513 dan sebagainya. Nah, untuk loading and example dataset, kita coba satu lagi yang iris ya. Penasaran. Iris image kayak gimana nih? Oh, nggak ada. Berarti kalau iris nggak ada imagesnya, berarti cuman ada eh ini doang. Coba kita hapus ininya. Iya, berarti cuman ada digit doang ya. Nah, ini untuk loading example dataset kurang lebih seperti ini. Kemudian kita akan coba yaitu learning and prediction. Kita akan coba learning and prediction ya. And prediction, predicting. Nah, di sini kita akan import lagi skiplernya yaitu from sklearn. Kemudian import svm library-nya. Nah, kemudian kita akan coba, oh ya, kita akan coba ya, coba clf, kita beri clf variabelnya. Kemudian kita svm di sini datasetnya, kemudian svc, sini terusnya gamma 0.001 coba kita ke C sama dengan 100. Nah, kemudian kita coba print clf. Kayak gimana ya bentuknya? Nah, oh ini kita ini nggak perlu di itu ya, nggak perlu di ini apa ini komentar aja ya, biar gampang ya. Ini kita komentar aja. Nggak bisa di manual ya, nggak bisa di otomatis gila. Nah, untuk outputnya mengenai learning and prediction kurang lebih seperti ini nih. Ini
untuk outputnya kelihatan ya pasti ya. Nah, untuk yang keduanya kita akan coba ya. Ini kita komentar aja yang pertama. Salah. Kita akan coba yang kedua, yaitu kita akan tulis dulu di sini clf pakai fit ya, fit, kemudian digit ya, digit data, kemudian kita array 1, kemudian sini koma ya, dikit lagi, kemudian targetnya itu 1 lagi, coba kita print ya, ini not is defined. Oh alah, ini ada minusnya guys, ini ada minusnya, kemudian dikit targetnya juga ada minusnya. Nah, kemudian kita akan print dnf dikit targetnya. Jadi kita akan print ini ya, semuanya ke sini, kita pindahin. Nah, kayak gini. Kalau nggak salah sih bener berarti clf digit data -1 digit target. Tapi ini masih ada error ya. Sebentar, ada error di mana nih? Oh iya kayaknya. Gara-gara itunya di komentar ternyata. Jadi ininya nggak ini. Oh maaf ya, jadi ini ya error tuh karena tadi nggak di komen, ini karena di komentar nih tadinya akunnya. Jadi sekarang udah bisa nih. Coba kita jalanin lagi ya. Kita run lagi. Nah, jadi kan outputnya kayak gini. Jadi dari sini kita ke sini ternyata jangan di komentar ya guys ya. Nanti padahal codingannya udah bener tapi kayak kok salah di mana gitu. Nah, kemudian kita akan coba nih. Kita akan coba yang kedua ya. Kedua kita akan coba kita clf aja. Ini kita ke bawah aja. Nah, kita clf aja, clf. Kemudian predict ya, predict. Kemudian digit kemudian data array lagi, tapi ini langsung minus, array lagi -1, kemudian titik 2 nya di belakang ya, tadi titik 2 nya di depan, sekarang di belakang. Oke, kemudian kita ini aja copy, kita print aja di sini. Nah, kemudian kita coba running ya. Nah, dia 8 yang muncul nih. Jadi di sini tuh kita sebenarnya nggak usah nulis langsung di sini, tapi langsung nulis di printnya langsung juga nggak apa-apa sebenarnya ya. Sama aja. Ini pas aku komentar juga masih tetap jadi 8. Jadi kita tinggal tulis ininya aja nih, tapi nanti kita tinggal buat prediksinya. Udah, kemudian yang bagian del persistence-nya ya, kita akan di sini coba. Kita akan buat model persistence. Nah, kemudian kita akan coba buat model persistennya. Ini kita memenuhi persyaratan aja terlebih dahulu. Nah, kemudian kita akan ke model persistence ya. Kita akan ke model persistent, kita from lagi, skip down lagi, kemudian import svm. Kita akan import 2 library, jadi kita koma aja di sini. Kemudian kita tambahkan dataset. Nah, di sini udah, kemudian kita bisa kayak gini ya, bisa juga kita 2 baris juga from skip import data set asds. Nah, kemudian kita akan coba ya, kita akan coba clf ya, clf variabel clf, kemudian kita akan svm, kemudian svc,
Nah, di sini kita akan buat lagi baris baru, kemudian X, Y, kemudian dataset ya, dataset, DS, kemudian load iris. Load iris, return. Sama dengan true. True ya. Oke, kemudian kita CLF lagi. Kemudian fit XY. Oke, kemudian kita print ya. Kita print CLF. Kita print CLF-nya, berarti CLF fit XY. Coba kita jalanin dulu ini. Nah, udah jadi nih SVC ya. Ini kita kalau kasih variabel gimana ya? Coba. Fit ya, misal variabel fit. Nanti kita di sini akan print aja fitnya. Coba. Ternyata sama aja ya. Jadi di sini itu kita import dulu skaternya, import dulu. Kita panggil dulu skaternya, kemudian kita import SVM. Kemudian juga di sini juga sama import dataset alias DS. Nah, di sini kita akan bikin variabel CLF dengan isinya SVM, SVC. SVM ini adalah library-nya. Nah, kemudian untuk yang X sama X, Y sama dengan DS ini, jadi DS load sebenarnya ini nggak usah kayak gini ya, simpel aja kali ya, XY aja gitu kan, di sini juga XY gitu harusnya. Nah, XY aja biar nggak bingung lah ya, atau X aja gitu, apa gini aja. Nah, kemudian kita ngeload irisnya, kita akan memanggil return XY nya true ya. Mau kita bikin variabel lagi yang namanya fit untuk kita eksekusi fit apa namanya XY-nya di sini nih, XY-nya CLF, kemudian fit dan XY ini variabel ya fitnya ya. Jadi kita panggil fitnya, variabel fitnya yang ini, yang isinya itu ini, nanti kita hasilnya ini SVC. Oke. Nah, kemudian kita akan buat lagi, coba ya, kita akan berhubungan terus. Ini kita akan buat import ya, import langsung dari ininya, skitternya weekly, atau kita di sini biar nggak bingung lah, from aja, from skitter import weekly gitu kan. Nah, kemudian kita bikin variabel misalnya kemudian weekly ini kita kasih alias aja ya, weekly-nya as pk misal pck. Di sini kita akan panggil pck-nya, yaitu kita dump. Kita akan dump CLF. Kita akan dump CLF-nya nih. Nah, kemudian kita akan buat variabel lagi, yaitu biar gampang CLF2 aja. Nah, kemudian kita pck lagi. Kita load ya, kita load variabel h-nya. Nah, di sini kita akan panggil lagi CLF2-nya. CLF2-nya, kemudian kita predik ya, predik. Kemudian kita beri X-nya yaitu 0 banding 1. Kemudian kita akan print
Kita akan print. Oh maaf, kita akan buat variabel lagi di sini, yaitu x2 lah. Di sini error guys. Sebentar. Ini ada error nih. 26. Oh, alah dari sininya nih. Berarti ini kita y-nya dong. Ini y-nya. Aduh, astagfirullahaladzim. Hilaf. Kita akan panggil lagi ini ya. Y-nya ya. Kita y aja ya. Y. Nah, tadi ini error ya. Katanya y-nya nggak ada gitu. Ternyata aku gini bikinnya nih xy. Harusnya di sini xy juga. Nah, kemudian kita akan coba run ya. Masih error guys. Oh, berarti ini kasih koma dong ya. Kasih koma aja berarti ini. Parah sih. Coba kita kayak gini guys ya. Kita run aja. Oh, ternyata tidak ada nama Pikli dari Skeleton ini. Berarti Skeleton tidak punya Pikli berarti. Kita langsung hapus aja from-nya. Oke, jadi begini ya. Kemudian kita coba. Nah, dia sudah jadi. Oke, jadi ini kita langsung import Pikli-nya aja alias pck disingkat biar lebih mudah. Kemudian ini variabel h, ini pck-nya, kemudian dam. Kita buat variabel lagi clf, isinya pck lagi Pikli load. Kemudian di sini kita akan ngeprint clf2 predicts. Oke, kita lanjut ya. Nah, di sini kita akan coba untuk bikin lagi y-nya sama dengan bukan y, so y array 0, kita print coba y-nya ya kayak gimana. Kita print y-nya, coba kita jalanin. Nah, jadinya kayak gini. Coba kita ganti ini x-nya. Kita ganti x coba. Lah, oh, x-nya x gede guys. X-nya gede ternyata. Oh, ternyata besar kecil ngaruh juga ya. Gini jadi. Coba kita akan print ya y array 0, kemudian di sini kita print x y-nya. Kita coba. Nah, jadi gini tampilannya. Banyak juga. Jadi nanti kebalik ya. Harusnya di sini y dulu kali ya, biar lebih mudah. Nah, jadi outputnya kayak gini ya. Ini yang pertama nih SVC 0, kemudian ini array-nya. Nih array-nya, kemudian yang ini adalah y sama dengan 0-nya di sini. Ini ke bawah ya, banyak banget 0-nya. Sampai 27 lainnya. Nah, kemudian di sini kita akan coba lagi ya. Kita akan coba lagi panggil from-nya, from joblib-nya. Kita udah install belum ya, nggak tahu ya. Kita akan coba aja. Import dam. Dan kita import load-nya. Oke, tanda seru nih, kayaknya ada error nih. Karena belum install kayaknya ya. Coba kita dam aja nggak apa-apa. Kita dam aja, yaitu ganti clf ya, clf. Kemudian kita ganti ini file name-nya, yaitu file name joblib. Kita kemudian clf lagi, buat variabelnya, kemudian kita load ya. Load yaitu file job-nya. File name. Oke. Coba kita jalanin. File name. Kenapa ini nggak ada filenya guys ya? File name nih. Sebentar, ini ada load it open file name rb sf. Open file name rb berarti kemudian kita baru di sininya coba koma ya sini. RB juga RB. Nah, value error. Pusing nih. Aku masih belum paham ya mengenai ini. Bentar ya, bentar. Aku cari referensi dulu. Waduh, ininya aku belum ditambahin joblib ternyata. Apa tidak berkabar. Nah, kita akan coba ya. Kita akan coba ini run.
Nah, jadi ternyata guys. Nah, kurang lebih seperti itu ya untuk bagian model persistennya. Kita sekarang akan ke conventionnya. Kita coba ke conventionnya ya. Conventionnya. Conventionnya. Convention. Untuk conventionnya itu kita akan coba yang ini ya. Convention. Kita from lagi as kita import dulu sini, import nampi ya, nampi, kemudian kita alias np, kemudian kita akan coba from skitlearn, kemudian kita import random protection, coba kita random ya, kita random protection, kita akan as ini yaitu rp aja. Nah, di sini kita akan buat variabelnya, kemudian np ya. Di sini kita akan np itu nampi, kemudian random r random state, kemudian kita beri 0 sini. Di sini kita akan buat variabel lagi x yaitu rank. Variabel rank ini kemudian kita ren 10 200 2000 misal. Kemudian kita akan beli variabel x lagi yaitu np ya, np array x. Sini kemudian di sini subboxnya kita ganti jadi di type oke. Kita kasih float 32, kasih petik dulu ya, harusnya float 32. Oke, kemudian kita di type x, kita x di type. Oke, kemudian kita print ya. Di sini kita akan print di tab-nya x, di tab-nya x di tipenya. Oke, coba kita jalanin. Sip, dia akan muncul output float. Oke, dia akan masuk ini kok from screen import random rp ini. Oh, ini belum dipakai ya, rp ya. Oh, random sama aja sih, tapi tetap masih bisa berjalan. Gak apa-apa, kita lanjut aja. Nah, di sini kita akan buat lagi satu lagi aja. Di sini kita akan buat yaitu variabel transferable mi aja misalnya. Kemudian kita random lagi. Salah, kita rp ya. Kita rp gaus random project. Kemudian kita panggil ininya x2-nya. Ini variabel. Kemudian kita panggil variabel ini yang pertama, kemudian kita feed transform x. Ini kita hapus aja. Kemudian x2 dtype. Kemudian kita print sini x2 tab.
Oke. Date-nya belum ada. Sip, coba kita print lagi. Nah, jadi untuk yang nampi ini float 32 ya. Untuk ini yang pertama, untuk yang keduanya float 64. Nah, sekarang kan kita nih tulisan mulu nih ya. Sekarang kita akan coba untuk yang bergambar. Gimana sih caranya yang bergambar? Coba ini kita buat lagi komentarnya. Nah, kita akan buat lagi di sini ya. Nah, di sini itu kita akan kita save dulu lah. Nah, di sini kita akan mencari gambar ya. Kita coba cari gambar yang kira-kira enak dilihatnya. Nah, di sini untuk codingannya kurang lebih seperti ini. Ini dari ini kayak yang bergambar nih ya. Yang bergambar. Nah, di sini kita belum ada modulnya. Jadi kita akan install dulu modulnya di command prompt lagi. Matplotlib. Nah, ini tadi saya percepat aja biar nggak lama ya. Kemudian coba kita install dulu plotlibnya. Matplotlib. Nah, kita pakai yang terbaru ya, yang matplotlib ini. Pip install matplotlib. Nah, kita copy aja. Kemudian kita masuk ke Anaconda lagi. Di sini kita buka lagi command prompt di sesi belajar. Kita langsung copy paste aja, kita install di sini. Untuk menampilkan gambarnya ya. Tunggu hingga prosesnya selesai. Menggunakan jaringan internet yang pastinya. Kita coba publish ya. Matplotlib-nya udah belum? Nah, ini nih. Udah ada nih. 351 ya. Oke, sip. Sudah ada. Sekarang kita tinggal pakai spidernya. Kita run lagi. Nah, ini untuk kurang lebih untuk gambarnya kayak gini ya. Ini gambar satu nih. Ini gambar dua gitu. Oke, ini untuk codingannya kurang lebih seperti ini. Untuk yang yang bergambar nih. Jadi nanti tinggal dilihat aja di apa namanya, di skip ya, bukan di skip, di pause. Tinggal lihat perlahan-lahan. Kurang lebih seperti ini ya gambarnya ya. The figure, ini deskripsinya. Nah, ini ada dua gambarnya ya. Oke. Nah, gitu kan tuh. Ada dua. Oke, baik untuk chapter 1 kurang lebihnya mohon maaf. Selamat mencoba dan terima kasih. Baik, langsung aja di sini kita sudah menggunakan latex ya. Latex ini kita akan buat untuk laporan ya atau sejenisnya. Nah, di sini itu saya menggunakan latex online yaitu Overleaf. Silahkan kunjungi aja, nanti kalian tinggal masuk menggunakan akun Google atau regis dulu. Kemudian nanti di situ akan diarahkan ke sini. Nanti kita tinggal new project aja, gitu. Nah, kemudian di sini. Nah, di sini tuh saya pakai template-nya si Bapak gitu, si dosen ya. Saya ambil dari GitHub-nya beliau. Nah, di sini saya pakai template-nya yang bagian chapter 1 ya. Section chapter 1 nih. Saya pakai template-nya ini. Nah, waktu tadi saya coba-coba tuh karena template-nya maksudnya karena codingannya beda jadi di saya pun error gitu. Jadi pas saya coba-coba lagi dan ternyata bisa dipakai. Nah, nanti ini konten ini tergenerate otomatis ya. Nah, di sini saya sebelumnya yang pertama ini bagian ini cover depan. Nah, di sini cover depan ini saya menggunakan template yang ada di database ya. Jadi sebelumnya itu waktu semester 1 itu aku database itu membuat latex gitu. Jadi
yang cover ini aku pakai template-nya aku sendiri. Kemudian yang konten dan sebagainya, yang di sini juga ini pakai template-nya si Bapak dosen. Nah, untuk database-nya di sini. Ini kan GitHub saya nih di repository. Nah, kemudian ada di sini nih yang namanya database 1. Nah, di sini template-nya aku buat tadi waktu semester 1. Nah, di sini. Jika teman-teman pasti sudah ada memiliki template-nya di sini. Nah, selanjutnya saya akan membahas bagaimana sih cara memindahkan template-nya atau meng-generate template-nya ke project kita isu di sini. Nah, jadi gini, pas tadi saya coba-coba tuh ternyata error ya, banyak errornya. Waktu aku langsung kopas gitu, misal kopas ternyata banyak errornya gitu. Jadi pas aku cari-cari, oh ternyata ada nih solusinya gitu. Jadi di sini tuh ada yang namanya folder section. Kalau di Bapak ini figure section dan sebagainya lah. Ini figure untuk gambar ya. Ini section untuk chapter gitu. Nah, ini chapternya saya ngambil dari chapternya beliau. Kemudian di sini saya ngambil juga OSIA tesisnya. Saya ambil pindahin ke folder saya di sini, tapi saya ganti pakai templates. Kalau di beliau kan OSIA tesis, kalau aku templates. Nah, kemudian di bagian mainnya kita ini kan sebentar. Nah, di sini nih. Di bagian main kan kita kayak gini nih, include. Nah, si Bapak juga di bagian sampel ya. Di bagian sampelnya ini beliau itu masih banyak nih konfigurasinya gitu kan. Kita nggak mungkin sama dong sama beliau. Jadi kita ambil yang penting-pentingnya aja, yang krusialnya aja. Nah, pas di sini itu ini aku cover ini aku pakai template yang dari database tadi gitu. Tapi aku tambahin lagi yang tadinya di sininya artikel, aku ubah menjadi template yang ada di CLS ini, file CSS ini. Nah, di sini aku ubah menjadi template. Jadi pas aku ubah jadi menjadi template, kemudian aku tambahin ini begin romance untuk kontennya dan figurnya, data apa ya namanya, list ya, daftar list ya, daftar gambar dan daftar isi. Aku isi di sini di bawahnya new page. Kemudian ini include section chapter 1, include section chapter 1. Jadi ini include ini. Nah, chapter satunya pun aku ngambil dari beliau, tapi ini aku ubah-ubah lagi. Aku tambahin untuk penjelasan teorinya di sini. Untuk hasilnya kurang lebih seperti ini. Sebentar. Saya pergede aja ya. Nah, untuk hasilnya itu kurang lebih seperti ini. Nah, nanti kita ubah lagi di sini. Nah, untuk penjelasan teorinya. Untuk penjelasan singkat teorinya. Untuk proses instalasinya sedang proses ya. Jadi tinggal edit video doang, kemudian nanti upload ke sini. Kurang lebih untuk pemakaian latexnya seperti itu ya. Jadi kita menggunakan kesimpulannya ya. Jadi kita menggunakan template si Bapak, si beliau dipakai ke project kita, tapi kita ngambil yang pentingnya saja, yang sebutuhnya saja gitu, tidak semuanya kita ambil gitu. Nah, kemudian kita ubah-ubah juga gitu. Nah, kurang lebih pemakaiannya seperti itu. Nanti untuk teori yang keduanya juga mungkin pakai teks lagi ya. Nanti kita tinggal bikin chapternya aja. Kemudian kita langsung include-kan aja di sini. Jadi kita tinggal include section chapter 2 misal gitu kan. Tinggal gitu saja. Oke, kurang lebihnya mohon maaf. Selamat mencoba dan terima kasih. Apabila masih bingung bisa ditanyakan di kolom komentar. Kita diskusi bareng di komentar ya. Oke, selamat mencoba.